Yo, selamat malam kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Oke, gua sudah selesai nonton MotoGP dan pemenangnya sangat tidak terduga dan gua ngucapin congratulations buat Enea Bastianini. Oke, race-nya ini cukup apa ya? Cukup menarik kalau gua bilang ya. Di seri pembuka ini banyak pembalap yang berjatuhan, banyak banyak kejutan dari Repsol Honda, terus kejutan datang juga dari tim Grace ini gitu, dari Ducati dengan motor Ducati bersama Enea Bastian ini, terus KTM gitu ya kan. Oke, gua jujur gak nonton dari start ya, karena baru bangun tidur tadi, tidur sebentar gitu. Ternyata gua bangun udah lap ke-20, gak tahu mulai dari lap berapa. Gua lihat dari lap 20. Oke, kita bahas dari lap 20 aja dulu karena gua juga lihat dari tayangan ulang tadi itu start dari Jorge Martin gak begitu bagus dan bisa di overtake dengan mudah sama Brad Binder gitu. Terus ada Paul Espargaro sama Mark Marquez bisa di overtake dengan sangat mudah di situ. Terus Enea Bastian ini juga kalau gue bilang startnya cukup bagus, gak terlalu buruk. Tapi start yang paling bagus di sini adalah start dari Brad Binder. Karena dari row 2 ya, dari row 2 dia bisa langsung menyodok ke posisi ketiga dan itu cukup bagus kalau gue bilang gitu. Seperti yang gue udah bilang di video gue sebelumnya, kalau sirkuit ini bakal menjadi sirkuit yang paling menarik. Kenapa? Karena yang pertama, ini race-nya MotoGP ini dimajuin ya. Karena kalau terlalu malam juga ini akan sangat menyulitkan buat pembalap. Kenapa? Karena lu tahu sendiri kalau aspal ya, kalau malam itu kan udaranya tuh dingin dan aspal otomatis akan um, berembun ya, mengeluarkan embun dan trek akan menjadi basah dan itu juga akan sangat menyulitkan bagi pembalap gitu. Dan kalaupun terlalu sore juga, terlalu dini ya, itu juga nggak bagus. Kenapa? Karena terpaan angin di padang pasir itu kan akan membawa apa pasir-pasir berterbangan ke lintasan sirkuit, itu juga kan berbahaya dan berpotensi banyaknya pembalap pada crash juga besar. Terlalu malam juga ya sama aja gitu ya. Jadi ini track yang benar-benar sulit dan tapi tetap menarik gitu. Oke, di sini gue melihat Mark Marquez sempat mencoba untuk mengejar si Paul Espargaro yang dia juga cukup lama ya, cukup lama banget sampai lap kelima kalau nggak salah tadi dia bisa sampai 5 lap terakhir maksud gue itu bisa memimpin balapan sebanyak itu dan gue acungin jempol dan itu kelas banget kalau gue bilang ya. Terus ditambah lagi ada selain itu si Marquez itu dia mampu diambil alih posisinya sama si Brad Binder gitu. Terus setelah itu ada si siapa? Si uh, Enya Bastian ini dia juga berhasil mengovertake si Mark Marquez. Dan gue juga lihat kejutan datang dari Aprilia ya, lewat dari Alex Espargaro dia mampu menyalip posisi Mark Marquez masuk dengan cukup epic kalau gue bilang ya. Karena lu tahu ini pabrikan, salah satu pabrikan yang paling dipandang sebelah mata di MotoGP dan banyak orang menyebut bahwa Aprilia ini bakalan melepas status konsesinya di tahun 2022 ini, tapi gue juga belum tahu. Semoga di race-race selanjutnya itu akan konsisten gitu. Dan di sini sempat terjadi duel antara Marquez sama Brad Binder ya. Setelah disalip itu sempat sempat Marquez mencoba untuk mendekat, tapi pace dari Brad Binder ini jauh lebih baik ya. Untuk race pace-nya itu jauh lebih baik. Bahkan Paul Espargaro juga memiliki race pace yang jauh lebih baik daripada Brad Binder dan gua rasa ini bakal menjadi kemenangan perdana buat Paul Espargaro bersama Repsol Honda. Tapi sayangnya dia mampu dikejar oleh Enea Bastian ini dan yang jaraknya juga lumayan cukup jauh, tertinggal sekitar satu detik lah ya, tertinggal sekitar 1 detik di lap-lap pertengahan sekitar lap 10. Tapi dengan power Ducati yang begitu overpower ya,
terlalu OP kalau gue bilang ya. Ini juga membuat Enea Bastian ini dimudahkan di track lurus sebelum memasuki tikungan pertama, dan itu juga membuat posisi dari Paul Espargaro juga terancam di tangga tangga pembalap leader di MotoGP 2022 ini di sirkuit Losail. Terus setelah itu ada gobloknya kegoblokan dari Francesco Bagnaia gitu ya. Dia terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk menyalip Jorge Martin, sehingga dia harus menyeret Jorge Martin jatuh di tikungan pertama, dan itu kalau gua bilang cukup kebodohan yang sebenarnya nggak perlu dilakukan gitu. Dan lu santai, lu nunggu ritme dulu, lu baru bisa nyalip posisi dari Jorge Martin ini gitu. Kasih dia beberapa tikungan lah untuk lu nyari pace yang bagus untuk bisa menyalip posisi dari si siapa Jorge Martin gitu. Gak harus buru-buru di lap tersebut juga, karena ngamanin posisi dulu, karena posisi dari Francesco Bagnaia ini kan lagi gak bagus banget gitu di posisi ya, karena banyak pebalap lain gitu yang top di akhir di paruh musim kedua 2021 itu mayoritas banyak pebalap yang melempem lah istilahnya ya di balapan pembuka ini, seperti Fabio Quartararo yang nggak ngapa-ngapain. Ini Yamaha juga nggak tahu kemana, yang kayak motornya tuh kayak susah banget gitu dikendaliin gitu motornya. Dan ditambah lagi si siapa? Ada lagi Jack Miller ya. Dia juga retire lebih awal ya, karena lo tahu itu problem mesin mungkin, kesalahan teknis dari motor Ducati Desmosed di GP 2022. Vinales kalau gue bilang cukup bagus, karena dia bisa dari start posisi 19 dia bisa step by step ya, walaupun dia tertolong sama pembalap yang crash kayak si Oliveira, Alex Marquez, terus pembalap yang lain. Tapi kalau gue bilang itu tetap race yang bagus buat Maverick Vinales. Kenapa? Karena di sini ya dia sama sekali nggak menunjukkan wajah murung ya setelah race. Dia justru jauh lebih happy ya, karena bisa finish di posisi 12 itu. Luca Marini dengan GP 22 kalau menurut gua ya itu cukup lumayan lah, karena ya lu tau lah, karena ini race pertama, jadi banyak kemungkinan akan terjadi gitu di race-race selanjutnya, termasuk di sirkuit Mandalika, karena Mandalika juga menjadi salah satu sirkuit favorit buat si Luca Marini, dan juga banyak pembalap lainnya kayak Honda, contohnya si Paul Espargaro, terus Marc Marquez dan Fabio Quartararo. Kalau dari secara segi desain sirkuit dari Mandalika ini lebih condong ke Repsol Honda. Apakah Repsol Honda bakal menang di sirkuit Mandalika Pertamina Street Circuit di 2 minggu yang akan datang, gue belum tahu, tapi kemungkinan besar bakalan di tim Honda lah gitu ya. Oke, nggak banyak sih ya yang gue mau ngomongin, karena ini menurut gue race yang paling luar biasa gitu ya. Terus rookie cukup bagus penampilannya. Yang paling bagus tetap Remy Gardner, karena dia mampu finish di posisi ke-15 dan dia mampu mengamankan poin ya. Terus ada yang kedua, ada Darren Binder ya. Terus ada si Fabio Di Giannantonio sama si Raul Fernandez yang kalau nggak salah itu finish paling belakang ya. Terus yang crash cuma Marco Bezzecchi, nggak masalah, cuma baru race pertama, karena masih rookie, masih bisa dimaklumi lah. Suzuki sama Yamaha sama sekali nggak kelihatan di MotoGP kali ini ya. Sempat yang menyodok ke posisi ke top 5 lewat Alex Rins, tapi sayangnya lewat si Joan Mir kalau nggak salah ya. Gue gak lupa, karena gue gak terlalu fokus sama Suzuki, karena gue yakin di Suzuki sama Yamaha gak bakal kelihatan di MotoGP Losail ini, dan terbukti gitu.
lebih dominan ke tim Ducati, KTM sama Honda ya. Lebih ke Honda ya karena dua pabrikan ini berada di top 5 secara bersamaan. Terus satu pabrikan lagi itu KTM sama si Aprilia ya, sama si Aprilia. Cukup bagus sih. Dan ya buat next race untuk MotoGP Pertamina Mandalika Street Circuit, kalau gua rasa ya ini bakal menjadi race yang paling bagus juga, yang paling seru. Nggak tahu tapi ini race yang itu jam 1 itu maksudnya itu race-nya MotoGP atau justru Moto2. Kalau Moto2 itu masih gue kebagian untuk nonton MotoGP, gue korbanin nonton nggak nonton Moto2 juga nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau untuk nonton MotoGP sih harus, karena gue harus bikin ulasan-ulasan nggak nggak terlalu penting ini, karena ya cuma buat seneng-seneng ngisi-ngisi waktu luang. Dan gue harap sih bisa lah gitu, karena posisi gue di kampus gitu. Gue nggak tahu entah ini bisa apa enggak. Gue akan sebisa mungkin bisa nonton untuk MotoGP Mandalika, karena ini first time MotoGP Indonesia ya di tahun 2022 setelah 1998 kalau nggak salah ya. Oke, mungkin sekian aja sih dari video gua. Cukup nggak terlalu panjang juga, karena intinya race ini race yang paling menarik, banyak kejutan juga. Gue ngucapin sekali lagi congratulations buat Eni Abastian ini, dan congratulations juga buat Paul Espargaro sama Brad Binder sudah menyuguhkan ya persaingan dan pertarungan yang luar biasa di MotoGP 2022 di Losail Qatar ini. Oke, thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.